Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan, sehingga hari ini di pagi yang cerah ini kita masih bisa belajar, kita bisa bertatap muka, Ustazah bisa melihat anak-anak Ustazah kelas 9A dan kelas 9B ya dalam proses pembelajaran. Jadi kita syukuri, kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah sebaik mungkin sehingga apa yang kita dapatkan menjadi kebaikan kepada kita. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, kita mulai dengan lafaz basmalah pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ada 23 orang ya yang hadir, berarti 22 gitu ya, karena satu ini adalah channel Ulun Nuha. Kelas 9A 9B. Kalau 9A dan 9B kalau digabungkan sekitar 60 lebih ya. 70 ada ya. Nah, jadi masih belum ada separuh, belum ada 50% yang hadir. Tapi Ustazah yakin nanti akan menyusul. Ustazah mau tanya kabarnya ini, sehat semua kabarnya nak? Sehat? Iya. Sudah pada mandi? Sudah ya. Kalau Ustazah lihat nih wajahnya sudah cantik-cantik ya, seger-seger ya. Sudah sarapan pagi? Sudah? Iya. Sudah ada bantu orang tua? Udah ya. Jadi jangan di rumah tidak mau menolong atau membantu orang tua ya, harus dibantu. Kita nak pelajarannya sudah sampai mana? Jihan Sapana? Pelajaran kita Jihan. Ayo diambil bukunya, baik buku catatan terutama, kalau ada buku latihan juga diambil dan alat-alat tulisnya. Kalau ada bukunya juga sudah buku pegangan siswanya, kan sudah ada ya, dibagikan buku. Jika sudah dapat boleh diambil juga. Misalnya bab kita tentang apa Jihan Sapana? Pelajaran kita? Iya, persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi sudah ada bagaimana mencari nilai daripada faktor-faktor fungsi kuadrat ya. Jadi kita mau mencari nilai. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya apa? Rania Azizah. Fungsi kuadrat bentuk umumnya apa? Bacakan nak. Fungsi atau persamaan sama dia. Persamaan kuadrat bentuk umumnya apa? Sebutkan. Iya, boleh fungsi kuadrat, persamaan kuadrat sama lah itu. Ayo. Iya. A itu sebagai apa? A, B, C. A, B, iya. C sebagai apa? Iya, konstanta. Apa beda koefisien dan konstanta, Rania Azizah? Apa beda koefisien dan konstanta? Iya, kalau koefisien ulangi nak, agak putus-putus gitu dia saja dengarkannya nak. Ayo ulangi, apa koefisien? Koefisien melekat pada variabel ya. Koefisien melekat pada variabel. Siapa ini? Nur Salsabila. Nur Salsabila menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada berapa metode yang bisa digunakan? Dengan cara apa-apa saja?
Ustazah tinggal lah kalau pakai bentar. Ayo, Jihan Labibah. Jihan Labibah menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa cara atau metode. Sebutkan. Iya, bagus. Yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua? Iya. Iya, bagus. Dengan memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan rumus ABC. Jihan Labibah sudah bisa dengan 3 cara itu dalam satu soal menggunakan dengan 3 cara. Bisa lah Jihan? Di mana yang paling susah Jihan rasa? Iya, kuadrat sempurna. Ya, banyak siswa rata-rata memang di kuadrat sempurna. Akila Mutia Fauzah. Ayo, Akila Mutia Fauzah. Rumus ABC, sebutkan rumusnya. Rumus ABC. Sebutkan rumusnya. Iya. Oke, masih mencari. Ustazah tinggal. Naila Putri Barkah. Sebutkan rumus ABC. Iya, per 2A. Oke. Itu melihat melihat BAC-nya itu di mana? Naila Putri Barkah. Melihat nilai BAC itu di mana? Iya, bagus, dari soalnya atau dari persamaan kuadratnya. Jadi alhamdulillah ya, sudah rata-rata Ustazah lihat dari jawaban-jawaban yang ada sudah 85% terpenuhi, istilahnya mengerti, memahami. Jadi kalau Ustazah nanti kasih soal ujian, kerjakan misalnya dengan penyelesaian dengan memfaktorkan, dengan kuadrat sempurna, dengan rumus ABC, harus bisa membedakannya. Jangan semua difaktorkan, ya. Hasilnya pasti sama ya dengan cara apapun. Kemarin Ustazah ada kasih soal, satu soal dengan 3 cara, baru sedikit yang mengirimkannya. Ayo, siapa yang sudah mengirimkan tunjuk tangannya? Iya. Yang belum mengirimkan kenapa? Ayo jawab dulu saja. Kenapa? Apa alasannya? Apa masalahnya? Apa kendalanya? Yang belum mengirimkan tunjuk tangannya, biar Ustazah panggil. Yang belum mengirimkan tunjuk tangannya. Kaila Mumtaz. Kaila Mumtaz sudah mengirimkan? Kayaknya belum lah. Belum ada Ustazah baca namanya di HP Ustazah. Kaila belum kirim kan? Kenapa Kaila? Belum dibuat. Kenapa belum dibuat? Repot. Kaila masih dipikirkan? Ya, jangan banyak berpikir ya, dikerjakan aja. Jadi memikirkannya sambil dikerjakan biar lebih gampang. Kalau nggak ngerti tanya sama Ustazah, jangan sungkan-sungkan. Nanti payah, susah pakai pakai WA atau pakai ini. Jangan, coba aja dulu. Ya, kita coba. Oke, masih banyak yang belum mengerjakan ya. Tolong dikirim segera. Ustazah tunggu ya sampai anak-anak Ustazah semua mengirimkannya. Ustazah nggak kasih batasan waktu. Artinya itu Ustazah haruskan untuk mengerjakan. Karena apa? Nilainya Ustazah butuhkan untuk memasukkan nilai harian ya. Jadi kerjakan biar ada isi nilainya. Tetapi intinya bukan hanya sekedar itu ya nak. Yang penting paham dulu, karena ujian juga tidak jauh dari apa yang kamu kerjakan nanti. Jadi pahamkan dulu. Kalau sudah paham, sudah ngerti, sudah bisa. Tapi Ana nggak mau saja ngasih soal yang Ustazah buat itu, karena itu sudah dikasih tahu kawan. Udah sama. Ana buat soal sendiri Ustazah. Ana cari soal sendiri. Inilah cara memfaktorkan, cara melengkapkan kuadrat sempurna, cara rumus ABC. Nggak apa-apa.
Nggak harus sama seperti soal yang Ustazah kasih. Misalnya sudah banyak kawannya ngajari kan, sudah tahu jawabannya, udah pasti benar, tapi dia mau mencoba soal yang lain, boleh ya nak ya. Jadi nggak harus itu. Oke, bisa? Ustazah tunggu, semuanya tolong dijawab. Bisa yang belum mengumpulkan, Ustazah tunggu. Bisa ya, Ustazah tunggu ya nak, insya Allah ya dikirimkan segera. Oke, kita mulai pembelajaran kita lanjutkan setelah dengan rumus ABC sudah. Kemudian sekarang kita masuk judul kecilnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, saja cari materinya, buat aja judulnya boleh. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat nak seperti inilah dia nanti. Jadi dia kalau kita bilang bentuknya itu seperti parabola, ya. Parabola itu nanti ini parabola ada yang terbuka ke bawah. Kalau gambar yang ini yang Ustazah tampilkan ini terbuka ke bawah. Nanti ada juga yang terbuka ke atas, ya. Terbuka ke atas. Oke, inilah dia cara menggambarkannya. Ini terbuka ke atas. Perhatikan, ini gambar dasarnya dulu. Jadi seandainya Y itu kan sama dengan Fx, ya. Y itu sama dengan Fx. Dengar nak suara Ustazah? Dengar, oke. Jadi Y sama dengan Fx. Ini cara membacanya F, ya. F fungsi X, ya. Jadi Fx. Jadi kalau F titik 2X itu sama dengan Fx nak. Sama dengan X kuadrat. Ustazah tanya, Raihana, Fx sama dengan X kuadrat, ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Raihana. Kenapa? Kenapa? X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 2 juga boleh. Oh iya, boleh. X-nya sama dengan 1 ya, lebih besar atau sama dengan 1. Oke, bagus. Terus benar ya, ini fungsi kuadrat kata si Raihana karena A-nya ya, nilai A-nya tidak sama dengan 0. Itu syarat pertama. Yang kedua apalagi Raihana yang menandai ini fungsi kuadrat? Ada koefisien konstanta variabelnya. Koefisien X kuadratnya berapa? Koefisien X kuadratnya ada nak? Koefisien X kuadratnya berapa? A-nya berapa di sini? 1. B-nya ada? B-nya C-nya enggak? C-nya ada? Iya, berarti B-nya juga 0 ya. Jadi Fx sama dengan X kuadrat, ini fungsi kuadrat karena nilai A-nya lebih besar dari 0. Itu dia yang pertama alasannya. Yang kedua, dia mempunyai pangkat kuadrat. Ya sudah jelas fungsi kuadrat. Nilai B dan C-nya ada. Ada yang siswa bilang mengatakan tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa, dia katakan benar juga. Kalau yang mengatakan ada juga benar. Ada Ustazah, ada memang, tetapi nilainya 0, maka tidak ditulis. Jadi ini adalah fungsi kuadrat. Oke, siapa lagi ya Ustazah panggil? Siap-siap ya. Tunggu ya, Ustazah tampilkan dulu nama-nama siswanya.
Oh. Reva. Coba baca ini Reva yang ini cara membaca ini, coba baca nak. Iya, yang di atas yang merah ya. Tadi kan sini udah nih, Raihana saja suruh dah. Katanya ini persamaan kuadrat, benar. Yang ini coba baca Reva. X di mana? Kalau ada garis gini bacanya di mana ya nak? X di mana? Ayo, ikuti saja. X di mana? X ini bacanya, kalau X-nya kita baca X-nya gini duluan. Jadi X di mana? X lebih besar. Cara membacanya dari X. Jadi X kemari ini tandanya lebih besar. Kalau ada yang bilang ini lebih kecil terhadap min 3, ini lebih kecil. Tapi kalau bacanya dari tengah kemari dia jadi lebih besar. Jadi cara bacanya X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Itu cara membacanya. Ulangi Repa. Ini baca nak. X-nya dulu sayang. X sama dengan ini tanda garis bawah ini sama dengan, lanjut. Belum pas. Perhatikan saja, X di mana X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Ayo sekali lagi. Terus sambung, X lebih kecil sama dengan, iya. Jadi ini dia kalau dalam himpunan dia dikatakan dengan notasi pembentuk himpunan, dah. Kemudian kalau Ustazah tanya Siti Hairunisa, ya, coba kita daftarkan anggota-anggotanya. X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Angka berapa saja di situ yang masuk? Coba sebutkan angka-angkanya. Siti Hairunisa. X lebih besar sama dengan min 3. Min 3-nya masuk enggak? Lebih besar sama dengan min 3. Min 3-nya masuk? Ya, oke. Perhatikan kemari ya. Tabel yang ini. Min 3. Baru setelah min 3, Hairunisa, Siti, Hairunisa, Ica. Iya, terus min terus 0, terus 1, terus 2, terus 3. Kenapa 3-nya masuk? Kenapa Ica 3-nya masuk? Karena di sini X lebih kecil sama dengan 3. Kalau ada kata sama dengan, masuk dia. Min 3-nya masuk, 3-nya masuk. Jadi kalau ini kita buat anggota-anggotanya, inilah dia. X min 3 sampai 3. Oke, sampai situ ada yang bertanya? Ada yang bertanya sebelum saja lanjutkan? Paham? Paradiba Zahra paham nak? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Unimed ini namanya Unimed ya, agak diganti ya. Ayo paham nak? Paham yang Ustazah jelaskan barusan ini? Di mana belum terlalu pahamnya? Oh, cara bacanya. Coba baca lagi. Sekali lagi. X suaranya nggak dengar Ustazah nak. X di mana lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Jadi cara bacanya dari tengah dia.
Jadi X terhadap yang sini jadi lebih besar. Tapi kalau X terhadap yang belah sini lebih kecil gitu ya. Nah, coba nanti kita ulang-ulang lagi. Oke, ini jadi dia bagiannya min 3 sampai 3. Jadi kalau X-nya min 3, maka Y-nya 9. Perhatikan ya, perhatikan, fokus lagi kepada ini, tabel ini. Kan fungsi kita adalah Y sama dengan X kuadrat. Maka kalau X-nya min 3, Y-nya 9. Siapa yang bisa membuktikan bahwasannya kalau min 3, Y-nya 9? Ayo, tunjuk tangannya. Ayo, sebutkan aja. Karena satu nak kalau kawannya sudah bicara, yang duluan, maka kasih kesempatan dia. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Iya, baca, ya bilanglah nak, bilang. Iya, bagus. Rania ya? Iya, ini kan fungsinya kan Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau X-nya min 3, kita masukkan X-nya min 3. Jadi min 3 kuadrat artinya min 3 kali min 3, 9. Ya, oke, bagus ya. Oke, selanjutnya udah paham lah ya. Y-nya ketika X-nya min 2, maka Y-nya 4 dari min 2 kuadrat. Kalau min 1, masukkan min 1 kuadrat, 1. Kalau 0, masukkan 0 kuadrat, ya 0. 1, masukkan 1 kuadrat, 1. 2, 2 kuadrat, 4. 3, 3 kuadrat, 9. Oke, ada yang mau bertanya sampai di situ? Hidupkan apa nak videonya? Ayo, hidupkan apanya? Biar nampak Ustazah wajahnya. Aulia Karolin, Ceril, Dania, ayo. Jangan gak pede lah, harus pede. Nadia Safira. Nampak kan videonya, biar Ustazah melihat wajahnya. Kan sudah lama kita. Apa nak? Kan ada yang klik di bawahnya itu kan ini muncul. Ada audio, ada videonya. Ini kan. Oh iya. Udah diklik juga, nggak bisa juga. Tetap tanda merah. Oh berarti setelannya itu, setelan di HP-nya mungkin. Kalau setelan di sini sudah bisa karena buktinya kawannya ada yang bisa membuka. Berarti setelan di HP anti itu ya nak ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa dibuka ya sudah, nggak masalah. Kalau yang bisa dibuka, buka aja nak. Oke, dah. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ini dapat Y-nya 9410149 itu dari fungsi ini ya, dari fungsi kuadrat ini. Karena ini dia X kuadrat. Dah. Baru titik-titiknya nak, ya udah kita pasangkan. Titik-titik itu dalam sistem koordinat dia harus bagaimana Alifah? Alifah Putri. Harus bagaimana? Penyusunan titik koordinat itu. Oke, salah sah. Ayo, bagaimana penyusunan titik koordinat? Alia Azahra lah kalau gitu. Bagaimana penyusunan titik koordinat nak? Hidupkan dulu suaranya. Iya, bagaimana Dania penyusunan titik koordinat nak? Dania Akila. Dania, bagaimana? Bagaimana penyusunan titik koordinat? X, Dania X, Y ya nak. X, Y. Jadi ini dia. Min 3,9, min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Dapat dari mana? Dari X, Y. X, Y. X, Y. Gitu aja.
Kalau X-nya min 3, Y-nya 9, berarti min 3,9. Kalau X-nya min 2, Y-nya 4, berarti min 2,4. Begitu seterusnya sampai 3, 9. X-nya 3, Y-nya 9, 3,9. Setelah itu barulah kita gambar. Kalau sudah ada titik-titiknya kita gambar. Kita gambar min 3,9. Nah, ini dia titiknya. Min 3 di sumbu X, 9 di sumbu Y. Ini dia min 3,9. Ayo, ini ya. Ini kalau ini kan 0. Min 1, min 2, min 3. 9-nya ke atas. Jadi inilah titik min 3,9. Ini sudah pernah dipelajari. Kalau ada yang lupa tolong diingat kembali. Min 2,4. Ini dia titik min 2,4. Nih, yang saja kursor saja nih. Ini dia. Kalau ini ada titik merah ini sebenarnya. Di sini ya. Nah, jadi ini kan min 1, min 2, min 2, 4-nya nih 1, 2, 3, 4. Ini min 2,4. Min 1,1. Di sini titik min 1,1. Nih kursor saja. 0,0 sudah pasti di tengah. 1,1 ini, 2,4 ini, 3,9 ini. Baru titik-titik 7 tadi, titik-titik 7 tadi kita tarik garis. Kita tarik garis, kita hubungkan titik atas kemari sampai jadilah dia sebuah kurva fungsi kuadrat yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Oke, sampai di sini silahkan bertanya. Silahkan bertanya. Inilah nak gambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana membuatnya, mengetahui titik-titik, inilah caranya. Tergantung pada fungsinya. Kebetulan fungsi kita ini masih fungsi X kuadrat. Nanti kalau misalnya ada X kuadrat tambah 2X tambah 3, ya masukkan saja nilai X-nya, baru hitung berapa Y-nya. Ayo, ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan nak. Ada yang nggak paham bilang, jangan diam-diam saja. Kaila Mumtaz paham nak? Adinda Salsabila, Adinda Salsabila, bisa dimengerti apa yang saja sampaikan nak? Ngerti? Di mana ngertinya? Coba ceritakan dulu sama Ustazah. Ustazah dapat titik ini min 3,9, pas ini nak, min 3,9. Adinda Salsabila, pas ya? Pas. Oke, 3,9 juga pas ya Adinda? Iya. Ada yang enggak pas di sini Adinda? Titik-titiknya? Enggak ada. Ini titik min 2,4 ini didapat dari mana Adinda? Min 2,4 ini. Iya. Ketika X-nya min 2, maka Y-nya 4. Iya. Kenapa ketika X-nya min 2, Y-nya 4? Kok bisa ya? Karena apa dia? Karena apa Adinda? Karena fungsinya adalah Y sama dengan X iya, karena ini dia, karena fungsinya X kuadrat. Kalau fungsinya enggak X kuadrat, misalnya ada X kuadrat tambah 2X tambah 3, beda lagi nanti hasilnya ya nak. Jadi tergantung kepada fungsi yang dia tanya. Kita mau gambar fungsi apa? Oke, bagus ya kalau sudah paham satu. Ayo Ustazah cari lagi siapa ini? Pahrunisa, 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 Pahrunisa. Oke, Pahrunisa enggak jawab Ustazah. Ayo, Nadia Ulia, Nadia Ulia. Udah mau habis waktu. Sehat nak? Sehat. Bagaimana belajar daringnya? Bahagia? Senang?
Senang? Enak belajar di rumah, Nak? Kurang. Kenapa kurang? Nggak dapat uang jajan? Iya. Hah? Dapat kan? Tetap dapat uang jajan di rumah kan? Dapat full. Iya, jadi tabung ya uang jajannya ya, karena kan nggak ada jajan-jajan ya, nggak ada beli bakwan, nggak ada beli makanan. Biasanya istirahat jam yang ditunggu-tunggu ya. Sekarang jam istirahatnya nggak ada, istirahatnya di rumah masing-masing. Ada yang nggak mengerti, Nak, di sini, Nak? Ada? Jawablah ustazahnya. Ada? Oke, Rayati, coba Rayati. Kayak mana di rumah? Enak makanannya di rumah? Iya, makanya Rayati apalah ya, sehat-sehat selalu ya kan? Kayak mana Rayati? Ada yang nggak dipahami dari sini fungsi kuadrat? Nggak ngerti ya? Itu apa? Oh, titik-titiknya dari sini, Nak. Dari ini titik kan dia, titik itu kan pasangannya X, Y, min 3,9, min 2,4. Itu titik-titik ini kita gambarkan ini kan yang Ustazah biru ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y, ini namanya sistem koordinat. Jadi titik min 3,9 ini bukan sembarangan, memang kita cari dia pas. Ini kan 0, ini min 1, min 2, min 3. Ke kiri dia negatif, ke kanan dia positif. Maka ini min 3 sama 9, ini kan 0. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini titik 9. Jadi min 3,9 kita satukan dia. Di sini dia. Jadi memang pas titik-titik ini nggak sembarangan dibuat. Makanya sistem koordinat sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 8. Oke, sudah habis waktunya. Nanti Ustazah kasih contoh lagi ya. Contoh 1 menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin masih Ustazah tunggu. Ini dicatat aja yang rapi, digambarkan. Nanti minggu depan kita buat contoh lagi pakai kamera biar lebih jelas ya, Nak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Ayo sama-sama kita baca doa penutup majelisnya juga. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demi. Enggak pakai kamera karena ini aja. Ini aja tuh memang kamu. Iya.